Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa lagi dalam program Levi Ministry. Kiranya renungan pada saat ini akan memberkati kita semua. Dan jika saudara sudah diberkati, tolong saudara bisa membagikan renungan ini kepada orang-orang yang saudara kasihi. Amin. Saudara, siapa yang tidak kenal dengan nama Mother Teresa, yang biasanya dikenal sebagai Mother Teresa of Calcutta? Saudara, dia adalah seorang biarawati yang sangat sederhana, tidak cantik, tidak kaya. Dia sangat-sangat sederhana. Tetapi saudara, dia sangat terkenal di seluruh dunia. Dan segala perbuatannya, segala kasihnya, segala pekerjaannya menginspirasi semua orang yang ada di muka bumi ini. Saudara, Mother Teresa memperjuangkan hak-hak manusia, terutama orang-orang yang miskin, orang-orang yang memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang tidak punya biaya untuk mengobatinya. Dia juga memperjuangkan orang-orang yang sedang dalam kelaparan dan juga bayi-bayi yang sebenarnya harusnya diaborsi oleh orang tuanya tetapi dirawat oleh Mother Teresa dan teman-temannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Mother Teresa membuat satu rumah singgah untuk menampung orang-orang yang tidak memiliki rumah dan yang tidak dan diabaikan oleh orang-orang lain. Saudara, hasil dari perjuangan Ibu Teresa ini, dia sempat memperoleh penghargaan dunia yang bergengsi, yaitu dia mendapat hadiah Nobel sebagai perbuatannya, sebagai kasihnya yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi dunia. Saudara, bukan saja semasa hidupnya Mother Teresa dipuji dan dikagumi oleh orang banyak. Setelah dia meninggal pun karyanya masih dinikmati oleh setiap orang. Bahkan di seluruh dunia dia membuka cabang-cabang rumah persinggahan untuk membantu orang-orang yang ada di dunia ini yang mengalami kelaparan dan mengalami sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan yang tidak bisa diobati tetapi dirawat oleh rumah persinggahan ini. Saudara, inilah apa yang terjadi ketika seseorang berbuat baik dalam kehidupannya. Bahkan ketika dia meninggal pun namanya masih harum di muka bumi ini. Salah seorang tokoh Alkitab yang memiliki sejarah hidup yang baik dan berarti bagi bangsa dan negaranya adalah Raja Yosia. Saudara, Raja Yosia adalah seorang raja, Raja Yehuda yang sangat terkenal karena pembaharuan yang dilakukannya semasa pemerintahannya di Yerusalem. Raja Yosia diangkat pada usia 8 tahun dan dia, firman Tuhan mengatakan, melakukan yang benar di mata Allah seperti Daud nenek moyangnya. Dan pada usia yang ke-36 tahun, Yosia mulai melakukan pembaharuan dalam hal beribadah kepada Allah Israel. Saudara, Raja Yosia mulai memperbaiki rumah Tuhan yang selama ini terbengkelai, dan dia mulai menghancurkan kuil-kuil berhala, bahkan imam-imam Baal dan juga pemanggil-pemanggil arwah yang ada di Yerusalem saat itu dihancurkannya, dihabiskannya, tidak berbekas. Dan juga Raja Yosia mulai mengadakan kembali perayaan Paskah yang selama ini diabaikan dan dilupakan oleh raja-raja sebelumnya. Kitab 2 Raja-Raja, saudara, menuliskan seperti berikut, yaitu dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 25, bahwa sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa. Perhatikan, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Luar biasa bukan, saudara? Jadi Raja Yosua sebelum dia tidak ada seperti dia, dan bahkan sesudah dia tidak ada raja yang sebaik dan seluar biasa seperti dia. Dengan segala ketulusannya, dengan segala keberaniannya melakukan kebenaran akan hukum Allah.
Alkitab sendiri menuliskannya. Dan saudara, apa yang terjadi setelah Raja Yosia meninggal? Dia pun mendapatkan satu penghargaan yang tertinggi dari bangsanya. 2 Tawarikh 3 ayat 25 sampai 26 menuliskan sebagai berikut. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Ayat 26, selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan. Luar biasa penghargaan yang diterima oleh Yosia. Ketika dia sudah meninggal pun bangsa Israel masih memuliakan dan masih mengingat namanya lewat syair-syair ratapan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah mati kita mau dikenang orang seperti apa? Tentunya, pastinya kenangan indah dan manis, bukan? Supaya orang mengenang kita. Meninggalkan kenangan manis, kenangan yang indah, kenangan yang berharga selama kita masih hidup di dunia. Oleh sebab itu, seharusnya lah kita bekerja, kita berbuat baik, melakukan yang sungguh-sungguh baik dan manis ketika kita masih hidup. Mungkin kita tidak sehebat Mother Teresa, atau mungkin kita tidak sekuat Raja Yosia, dikagumi oleh beribu-ribu orang sebangsanya. Tetapi saudara, kita bisa memulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga kita, lingkungan di pekerjaan kita, lingkungan di gereja kita, atau mungkin juga lingkungan dengan para tetangga di rumah kita. Ingatlah ini, setiap perbuatan baik sekecil apapun, jika dilakukan dengan tulus, pasti akan meninggalkan kenangan manis, kenangan yang indah, yang sangat berkesan bagi setiap orang yang menerimanya. Dan sampai kita mati pun nanti, hal tersebut akan selalu dikenang. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 10 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Saudara, hendaknya kita dalam hidup ini selalu menjadi berkat. Dan maupun setelah meninggal kelak, biarlah orang-orang yang mengenal kita semasa hidup akan selalu terus mengenang kebaikan kita ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Baik yang kita lakukan sekecil apapun maupun sebesar dan sebanyak-banyak mungkin kebaikan, biarlah itu selalu mereka kenang. Saudara, bukan satu kenangan saja, tapi mungkin beribu-ribu kenangan yang sudah kita buat, biarlah itu menjadi berkat bagi orang-orang yang kita tinggalkan dari dunia ini kelak. Nah saudara, oleh sebab itu, ingatlah selalu ayat penutup ini yang kita akan renungkan selalu dalam hidup kita. Galatia 6 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bukan saja kita menuai ketika kita masih hidup, tetapi ketika kita sudah meninggalkan dunia ini pun kita menuai nama harum, menginspirasi semua orang dalam hal berbuat baik. Ayo kita tinggalkan kenangan-kenangan manis selama kita hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.